Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, thank you banget buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Balik lagi sama gue, Irfan Siregar di AMD Story, Make Sure Story. Oke guys, pada video gue kali ini udah pernah lihat tentang orang yang melakukan suatu ibadah yang mengikuti hawa nafsunya guys. Bahkan sampai ada yang kayak setanan, kesurupan, kejinan, keiblisan atau apalah itu. Dan pada episode kali ini gue mau memberitahu kalian tentang orang yang berzikir-zikir dengan hawa nafsu, bukan hawa nafsu sih, hawa nafsu syaitan mungkin ya. Oh ya guys, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan video AMD Story di medsos kalian. Semoga dengan itu banyak teman-teman yang mengetahui video-video AMD Story yang insya Allah bermanfaat. Zikir adalah pujian-pujian kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diucapkan secara berulang guys, yang merupakan salah satu ibadah umat muslim untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut dan memuji nama Allah. Tapi apa yang terjadi belakangan ini, ada banyak kali video-video di YouTube orang berzikir dengan cara-cara yang sangat aneh. Coba kalian saksikan video berikut. Gimana? Menurut kalian zikir apa itu guys? Kalau kalian tahu, silahkan tulis di kolom komentar. Itu orang kelihatan beban hidupnya berat banget ya. Nauzubillah. Ibadah ikut hawa nafsu setan yang kayak gue bilang tadi. Dan yang kedua, kita akan masuk ke video berikutnya. Ada seorang bapak-bapak yang kelihatannya bukan seperti berzikir guys. Kayak mau ngeluarin jurus apa gitu. Simak videonya. Gimana? Kalau kita perhatikan lebih jelas guys, malah kelihatan lucu dan aneh ya. Dan kayak orang gila guys. Ini beneran zikir atau gimana? Ibadah kok dimain-mainin guys. Coba kalian tulis di kolom komentar, ini zikir apa? Dan guys, kalau lu lihat video itu, malah terkesannya itu seperti memain-mainkan ibadah guys. Kayak konyol aja gitu. Masa iya kita melakukan ibadah kepada, melakukan puji-pujian atau ya melakukan ibadah lah intinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara-cara yang seperti itu. Dan itu ya buat gue ya aneh banget. Dan yang pasti itu nggak mungkin lah, lu bayangin nggak sih? Gue nggak nyuruh lu untuk ngebayang, maksud gue lu coba untuk berpikir, mungkin nggak sih Rasulullah SAW berzikir seperti itu, sahabat-sahabat Rasul SAW itu berzikir seperti itu, imam yang 4 berzikir seperti itu, kan nggak mungkin banget guys. Ibadah ikut hawa nafsu setan tuh ya kayak gitu. Dan kita akan masuk ke video berikutnya. Kalau yang sebelum-sebelumnya, yang video yang lo tonton tadi adalah seorang bapak-bapak dan laki-laki, anak-anak, dan kali ini ada perempuannya juga guys. Seharusnya kan perempuan itu biasanya lebih kritis ya, karena perempuan itu ya mungkin kita tahu lah perempuan itu lebih gimana kan. Harusnya perempuan juga ada bro, kayak kesurupan juga. Simak videonya. Oke guys, tadi beberapa zikir-zikir yang dengan cara yang sangat aneh banget dan menyimpang guys.
dan penuh dengan hawa nafsu. Ya, beribadah itu ya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan kalau ini tidak pernah mendapatkan dalil atau dasar yang membenarkan bahwa berzikir dengan cara yang lu lihat tadi, yang seperti orang kesurupan itu, yang buat gue pribadi itu menyimpang banget lah guys. Kita berzikir itu dengan nada yang lembut, dengan nada yang kita itu benar-benar merendahkan diri kita tuh serendah-rendahnya untuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gini ya guys, dalam berzikir itu ada adabnya. Bukannya ya sebenarnya itu simple banget dan nggak susah kayak orang-orang itu yang harus mengeluarkan energi yang wah. Dalam berzikir itu ada adabnya. Yang pertama, ikhlas dalam berzikir dan mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Dan yang kedua, lo kalau kayak gini ingat ini dong, kampanye. 2019 sudah lewat dan gue kayak gini. Dan yang kedua, adab dalam berzikir itu berzikir dengan zikir dan wirid yang telah dicontohkan guru kita yang kita cintai, nabi kita yang kita cintai, Rasulullah SAW. Ya, karena zikir itu adalah ibadah guys. Dan yang ketiga, memahami makna dan maksudnya serta khusyuk guys. Nggak kayak orang gila kayak gitu, nggak kayak orang kesehatanan gitu. Nggak harus tangan sampai gini-gini, yang ada yang gini ada yang gini tadi. Lu lihat sendiri kan. Ibnul Qayyim berkata, zikir yang paling utama dan manfaat ialah yang sesuai antara lisan dan hati dan kolbu, dan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, serta orang yang berzikir dengan memahami makna dan tujuan kandungannya guys. Jadi nggak ngikut hawa nafsu setan yang setan ketawa men, lihat itu men. Lu sampai nggak sadar, sampai orang-orang itu sampai ya nggak tahu lagi, ya nggak sadar kayak yang video yang lu lihat. Dan yang keempat guys, memperhatikan 7 adab yang telah dijelaskan Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya, di mana yang berbunyi, dan sebutlah nama Robmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut. Tadi ada nggak yang seperti yang lu lihat dalam surat Al-A'raf? Gue ulangin. Dan sebutlah nama Robmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara. Jadi nggak perlu keras-keras. Dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Quran surat Al-A'raf. Dan ayat yang mulia ini menunjukkan 7 adab penting dalam berzikir, yaitu zikir dilakukan dalam hati, karena hal itu lebih dekat kepada ikhlas. Jadi kita itu kalau dalam hati zikir itu lebih ikhlas. Yang kedua, dilakukan dengan merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala agar terwujud sikap penyembahan yang sempurna kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, dilakukan dengan rasa takut dari siksaan Allah Subhanahu Wa Taala akibat lalai dalam beramal dan tidak diterimanya zikir tersebut. Oleh karena itu Allah mensifati kaum mukminin dengan firman-Nya, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Yang ketiga, dilakukan tanpa mengeraskan suara bro, karena hal itu lebih dekat kepada tafakur yang baik. Dan buat teman-teman yang nggak tahu tafakur itu apa, tafakur adalah ibadah yang dilakukan melalui pikiran dengan merenungi tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, tafakur adalah salah satu hobi Rasulullah SAW karena dapat lebih mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang berikutnya guys, dilakukan dengan lisan dan hati. Lisan dan hati. Yang ketujuh, dilakukan pada waktu pagi dan petang. Dan memang 2 waktu ini memiliki istimewaan guys. Jadi pernah lu tahu zikir pagi, zikir petang kan. Sehingga Allah menyebutnya dalam ayat ini ditambah lagi dengan keistimewaan lainnya, yaitu sebagaimana disampaikan Rasulullah SAW dalam sabdanya, bergantian pada kalian malaikat pada waktu malam dan malaikat pada waktu siang. Mereka berjumpa di waktu sholat fajar dan asar. Kemudian naiklah malaikat yang mendatangi kalian, dan Rabb mereka menanyakan mereka. Dan Allah lebih tahu dengan mereka. Bagaimana keadaan hambaku ketika kamu tinggalkan? Mereka menjawab, para malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan sholat, dan kami datangi mereka dalam keadaan sholat. Nah guys, itulah
tentang zikir tadi, nggak perlu kayak orang si A. Banyak juga orang si A seperti itu. Kalau lu sering lihat orang si A kan depak. Terus yang tadi yang banyak lo lihat, yang cewek, yang bapak, yang ibu, yang sampai salto kayak apa kayak sampai kayak cacing kepanasan. Semoga video ini bermanfaat, membuka kembali pikiran-pikiran lu, membuka kembali atau memberitahu keluarga-keluarga lu bahwa itu bukan hal yang benar, guys. Kita itu melakukan ibadah itu kita mengikuti guru kita, guys. Kita mengikuti guru kita, panutan kita. Itu aja yang kita ikuti. Dan siapa itu ya? Rasulullah SAW. Kita melakukan ibadah itu sesuai dengan ajaran Nabi kita, guru kita, Rasulullah SAW. Jadi apapun untuk perihal ibadah itu kita lakukan, kita harus mencontohkan. Jadi kita mau sholat ya kita harus lihat Nabi itu sholatnya gimana sih. Kita mau puasa Nabi itu gimana ya. Kita harus cari tahu itu sebagai manusia-manusia yang berpikir. Itu yang gue bilang tadi. Semoga video ini bermanfaat. Semoga membuka kembali pikir-pikiran lu atau memberitahukan keluarga-keluarga lu jika dalam video itu ada keluarga lu. Atau lu tahu keluarga lu sering melakukan itu dia sendirian, diem di kamar terus kayak orang dugem lo, bener lo. Atau jangan-jangan lu sendiri buru-buru tobat, bro. Na'udzubillah min dzalik. Dan buat yang ada dalam video-video tadi, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka dan mereka kembali lagi ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu aja dari gue Irfan Siregar. I am the story, make sure the stories. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.